Perkenalkan, nama saya Desa Madesone Melani, NPM 18321220071 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah lembaga pendidikan perlu dipasarkan? Bukankah lembaga pendidikan adalah lembaga sosial yang harusnya berorientasi profit? Apakah boleh lembaga pendidikan mengambil keuntungan? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Sonia Melani. Apakah lembaga pendidikan perlu dipasarkan? Bukankah lembaga pendidikan adalah lembaga sosial, harusnya tidak berorientasi profit? Bolehkah lembaga pendidikan mengambil keuntungan? Baik, saya akan menjawab. Menurut saya sendiri, itu pendidikan perlu dipasarkan karena ternyata banyak orang tua yang tidak bisa memberikan pendidikan intelektual, emosional, dan spiritual terhadap putra-putrinya, sehingga momen ini menjadi ladang basah bagi pelaku dan penyelenggara pendidikan, walaupun hasil mereka menawarkan beragam pendidikan dengan imbalan jutaan rupiah. Inilah yang disebut dengan pendidikan business profit oriented. Dan juga konsep pemasaran harus dilakukan jika lembaga pendidikan ingin mendatangkan peserta didik dalam jumlah yang signifikan supaya menunjang biaya operasional, bila perlu dibuat lembaga usaha yang terpadu dengan lembaga pendidikan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Saya Nikadek Marianti, NPM 090 dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 3. Dalam pertanyaannya, dalam sistem pemasaran jasa pendidikan, menurut saya, kendala yang paling berat adalah masalah biaya dan kemampuan pembiayaan dalam lembaga pendidikan. Bagaimana jika nasib peserta didik, sekolah, dan SDM yang ada di sekolah jika tidak mampu keluar dari permasalahan ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikoma Anik Swatnyani, NPM 073. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irma Duyanti, NPM 090. Dalam sistem pemasaran jasa pendidikan, menurut Irma, kendala yang paling berat adalah masalah biaya dan kemampuan pembiayaan. Dalam lembaga pendidikan, bagaimana nasib peserta didik, sekolah, dan seluruh SDM yang ada di sekolah jika tidak mampu keluar dari permasalahan ini? Menurut saya, untuk mengatasi masalah biaya dan kemampuan pembiayaan dalam lembaga pendidikan dapat diatasi dengan memperbaiki manajemen keuangan sekolah dan meningkatkan pemasaran. Maka dari itu, sekolah dituntut untuk kreatif mengembangkan berbagai upaya agar mampu mandiri dan membiayai operasional sekolah. Pemerintah juga sudah memberikan bantuan seperti dana BOS, karena itulah tantangan kepala sekolah ke depan semakin berat agar bagaimana mampu mempertahankan diri di tengah persaingan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Seka Anggita, NPM 18321221110 dari kelompok 6, ingin bertanya kepada kelompok 3. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini berdampak besar bagi perekonomian, kesehatan, bahkan sampai ke pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana strategi pemasaran terutama di SMP Dwi Genre yang merupakan salah satu SMP swasta yang ada di Bali untuk meningkatkan minat siswa SD yang akan tamat kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya? Karena kita ketahui COVID-19 ini membuat para orang tua siswa was-was, sehingga banyak dari mereka yang menunda untuk menyekolahkan anaknya karena berkurangnya pendapatan orang tua siswa, karena banyak dari mereka juga yang dirumahkan bahkan sampai di PHK. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Diantina, NPM 113. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Seka Anggita. Dari informasi yang saya dapatkan dari pihak SMP Dwi Genre Denpasar, sekolah ini memberikan suatu kompensasi berupa kebijakan penurunan biaya uang gedung serta uang seragam dari tahun-tahun sebelumnya. Sekolah ini juga memberikan kebijakan berupa penurunan biaya uang SPP. Di masa COVID-19 ini pun sekolah ini memberikan kebijakan kepada orang tua
peserta didik baru untuk pencicilan biaya uang gedung serta uang seragam. Berikut adalah informasi yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan yang diajukan oleh Seka Anggita. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desa Majusune Melani, NPM 18321220071 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana perekonomian menurun dan berdampak pada pendapatan masyarakat, apakah SMP Dwi Jenderal memberikan keringanan biaya dalam penerimaan peserta didik baru agar dapat meringankan beban masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan putra dan putrinya ke bangku SMP? Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Kade Indah Dwi Priasti, NPM 075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sonia. Jadi pertanyaannya adalah, apakah SMP Dwi Jenderal Denpasar memberikan keringanan biaya pada penerimaan peserta didik baru di tahun 2021? Jadi jawabannya adalah ya, tentunya SMP Dwi Jenderal Denpasar memberikan keringanan biaya pada PPDB di tahun ini, di mana biaya awalnya adalah 4 juta dan pada tahun ini biayanya hanya 2 juta rupiah. Jadi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SMP Dwi Jenderal Denpasar. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rizul Setiawan, NPM 18321222145. Ini bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, perekonomian di Indonesia pasti menurun. Bagaimana nasib siswa atau siswi SMP Dwi Jenderal yang mendapatkan beasiswa? Apakah masih mendapatkan beasiswa atau tidak? Coba jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Tapemetasari, NPM 18321222167. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tulus Setiawan. Bagaimana nasib siswa-siswi SMP Dwi Jenderal yang mendapat beasiswa? Apakah masih mendapat beasiswa atau tidak? Hasil wawancara dari petugas tata usaha mengemukakan bahwa biaya SPP untuk siswa setiap bulannya adalah sebesar 380.000. Selain itu, ada juga potongan SPP untuk siswa yang meraih juara umum. Untuk juara umum 1 bebas SPP selama 6 bulan dan juara umum 2 bebas SPP selama 4 bulan dan juara umum 3 bebas SPP selama 3 bulan. Bagi siswa yang kurang mampu, sekolah mengusulkan untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah melalui bantuan KIP.